adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rakil Anggi Nur Fadilah dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, ini adalah kompetensi dari materi kita kali ini. Nah adik-adik, apa sih sebenarnya pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan yang tidak diinginkan pada lingkungan yang meliputi udara, daratan, dan air, baik secara fisika, kimia, ataupun biologi. Makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang menyebabkan pencemaran disebut dengan polutan. Pencemaran ini mengakibatkan mutu kualitas lingkungan menurun sehingga lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Apa saja sih macam-macam pencemaran lingkungan? Menurut tempat terjadinya, pencemaran dibedakan menjadi 4, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Yang pertama, kita bahas mengenai pencemaran udara. Pencemaran udara berhubungan dengan pencemaran atmosfer bumi dan berasal dari kegiatan manusia. Dampak pencemaran udara dapat berskala mikro maupun makro. Pada skala mikro atau lokal, pencemaran udara berdampak pada kesehatan manusia. Misalnya, udara yang tercemar gas karbon monoksida apabila terhirup seseorang akan menyebabkan keracunan, dan apabila kandungan karbon monoksida mencapai 0,1% di udara dapat menyebabkan kematian. Dampak pencemaran udara berskala makro dalam skala regional, misalnya fenomena hujan asam. Hujan asam dihasilkan dari pembakaran mesin kendaraan serta pembangkit listrik tenaga diesel, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Hujan asam ini menyebabkan kerusakan hutan, berkaratnya benda yang terbuat dari logam, menurunnya pH tanah, sungai, dan danau, sehingga mempengaruhi kehidupan organisme tanah dan air serta kesehatan manusia. Sedangkan dalam skala global adalah efek rumah kaca dan penipisan lapisan ozon. Efek rumah kaca merupakan gejala peningkatan suhu di permukaan bumi yang terjadi karena meningkatnya kadar karbon dioksida pada atmosfer. Efek rumah kaca menyebabkan perubahan iklim, misalnya kekeringan atau curah hujan yang tinggi, sehingga berpengaruh pada produktivitas peternakan, pertanian, perikanan, dan kehidupan manusia. Kemudian, penipisan lapisan ozon. Gas CFC yang berasal dari gas penyemprot, mesin pendingin, dan proses pembuatan plastik apabila berikatan dengan ozon dapat menyebabkan terurainya molekul ozon, sehingga menyebabkan penipisan lapisan ozon. Penipisan ozon yang telah terjadi di atas Antartika dan Kutub Utara telah membentuk lubang yang menyebabkan gangguan kesehatan manusia seperti kanker kulit dan katarak, gangguan pada rantai makanan di laut, kerusakan tanaman budidaya pertanian dan perkebunan. Yang kedua adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah berasal dari limbah rumah tangga, kegiatan pertanian, dan pertambangan. Seperti yang kita tahu,
bahwa sampah menjadi masalah besar dalam pencemaran tanah. Pencemaran oleh bakteri dan polutan lainnya dari sampah akan mengurangi kualitas air tanah. Plastik dan logam sulit terurai, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan tanah dalam menyerap air. Selanjutnya, limbah pertanian. Penggunaan pupuk berlebihan menyebabkan tanah menjadi asam. Selain itu, pencemaran tanah oleh pestisida dan herbisida terjadi saat penyemprotan akan terbawa oleh air hujan, kemudian mengendap di tanah. Residu pestisida DDT membuat kesuburan tanah terganggu. Tanah yang tercemar pupuk buatan, pestisida dan herbisida dapat mencemari sungai karena zat tersebut terbawa air hujan. Limbah pertambangan juga dapat mencemari tanah, misalnya pada pertambangan emas. Penggunaan merkuri pada proses penambangan emas dapat mematikan tumbuhan, organisme tanah, dan mengganggu kesehatan manusia. Yang ketiga adalah pencemaran air. Sumber pencemaran air berasal dari limbah rumah tangga, industri, pertanian, pertambangan minyak lepas pantai, dan kebocoran kapal tanker pengangkut minyak. Limbah rumah tangga seperti deterjen, sampah, dan kotoran memberikan dampak cukup besar dalam pencemaran air sungai. Sungai yang tercemar mengandung bakteri dan virus yang dapat menimbulkan penyakit, terutama bagi masyarakat yang memakai sungai sebagai sumber kehidupan sehari-hari. Limbah industri yang mencemarkan air berupa polutan sampah dan kotoran. Polutan tersebut berasal dari pabrik pengolahan hasil ternak. Polutan logam berat dan polutan panas berasal dari air pendingin industri. Polutan tersebut membahayakan kehidupan organisme perairan, misalnya ikan. Ikan tersebut apabila dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan manusia. Berikutnya adalah limbah pertanian. Pencemaran air oleh pupuk, pestisida, dan herbisida dapat meracuni organisme air dan manusia yang menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, masuknya pupuk pertanian, sampah dan kotoran ke danau, bendungan, laut dapat menyebabkan meningkatnya zat-zat hara di pertanian. Peningkatan zat-zat hara mengakibatkan pertumbuhan ganggang atau enceng gondok menjadi pesat, sehingga memicu fenomena eutrofikasi. Selanjutnya, limbah pertambangan. Pencemaran minyak di laut disebabkan oleh pertambangan minyak lepas pantai dan kebocoran kapal tanker yang mengangkut minyak. Tumpahan yang menempel pada insang ikan misalnya akan mengakibatkan kematian ikan tersebut. Yang keempat yaitu pencemaran suara. Bunyi dapat dikatakan sebagai bahan pencemar serius apabila dapat mengganggu kesehatan manusia. Suara dengan intensitas tinggi seperti mesin industri, pesawat terbang, secara terus-menerus dalam waktu yang lama dapat menyebabkan cacat pendengaran yang permanen. Nah adik-adik, kita bisa melakukan upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan loh. Apa saja sih? Usaha yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah pencemaran lingkungan adalah yang pertama,
pengaturan pembuangan limbah industri agar tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, lokalisasi daerah industri sehingga tidak dekat dengan pemukiman penduduk. Yang ketiga, menggalakkan dan memperluas reboisasi. Dan yang keempat, memberikan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup dan memberikan hukuman terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Nah, adik-adik, demikian materi pencemaran lingkungan kali ini. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Semangat belajar dan sampai jumpa!